Halo, perkenalkan, saya Dr. Gigi Hayu Komaruzala, mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi UGM Angkatan 2024. Dalam video ini, saya akan menjelaskan perawatan saluran akar pada multiple root tooth atau gigi dengan memiliki akar lebih dari satu menggunakan teknik crown down dengan hand use instrument. Yang akan kita pelajari merupakan tahapan awal, yaitu indikasi kasus PSA yang akan dikerjakan dengan teknik round down itu seperti apa, dan juga penentuan outline form pada saat melakukan preparasi kavitas gigi. Lalu, bagaimana cara melakukan open access yang benar, serta pulp debridement pada saluran akar gigi sebelum masuk ke tahapan cleaning and shaping. Teknik crown down atau disebut juga step down merupakan metode cleaning and shaping atau preparasi saluran akar gigi di mana sepertiga koronal dari saluran akar dilakukan preparasi terlebih dahulu sebelum melakukan preparasi apikal. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mencegah sejumlah jaringan nekrotik pulpa yang terekstrusi bisa terdorong ke arah foramen apikal selama instrumentasi. Teknik crown down bisa dilakukan menggunakan hand use instrument atau sering disebut file hand use FHU dan menggunakan rotary instrument. Pertama-tama, kita perlu mengetahui dulu apa itu pulp cavity. Pulp cavity merupakan kavitas yang terletak di dalam gigi dan keseluruhan dikelilingi oleh dentin, kecuali pada foramen apikal. Pulp cavity dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian koronal yang disebut pulp chamber atau kamar pulpa, dan bagian radikular disebut root canal atau kanalis atau saluran akar gigi. Gambar dari buku Grossman's Endodontic Practice berikut ini menunjukkan adanya tampakan yang bervariasi dari sistem saluran akar gigi. Pada gambar A, kita bisa lihat sistem saluran akar gigi incisivus sentral. Gambar B menunjukkan bagian sepertiga apikal dari akar gigi secara detil, yaitu adanya foramen apikalis, delta apikalis, foramen aksesori, kanalis aksesori, saluran akar gigi, dan kanalis lateralis. Gambar C menunjukkan tampakan bukal dari gigi molar satu rahang atas, sedangkan gambar D adalah gigi molar satu rahang bawah. Pada gigi anterior, rongga kamar pulpa secara bertahap menyatu dengan saluran akar. Pada gigi berakar jamak atau multiple root, seperti gigi molar, rongga pulpa terdiri dari satu ruang pulpa dan biasanya terdiri dari 3 saluran akar, meskipun jumlah saluran dapat bervariasi dari 1 hingga 4 atau lebih. Berikut ini adalah gigi molar pertama rahang bawah. Permukaan oklusal gigi terbagi oleh developmental groove yang terdiri dari central groove, buccal groove, small distal buccal groove, dan lingual groove. Keempat developmental groove ini membagi permukaan oklusal menjadi 5 cups. Cups terbesar yaitu cups mesiobukal. Gigi ini memiliki dua akar gigi, yaitu akar mesial dan distal. Bentuk dari kamar pulpa gigi ini adalah rectangular. Mahkota gigi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga insisal, sepertiga tengah, dan sepertiga cervical. Atap dari kamar pulpa terletak pada sepertiga cervical mahkota gigi. Sedangkan dasar dari kamar pulpa terletak pada sepertiga cervical akar. Maka dari itu, kamar pulpa akan berada pada area berikut. Orifice saluran akar gigi dapat kita perkirakan letaknya. Orifice mesiobukal berada di bawah ujung cups mesiobukal. Orifice mesiolingual di bawah ujung cups mesiolingual. Dan orifice distal terletak sedikit ke distal dari central pit. Bentuk dari preparasi akses kavitas akan lebih lebar pada sisi mesial. Ada 3 saluran akar gigi. Preparasi kavitas dari oklusal dibentuk berupa triangular, namun bisa juga berbentuk kotak apabila menemukan 2 orifice distal, yaitu orifice distobukal dan distolingual. Orifice distal merupakan orifice terbesar dan berbentuk oval, sehingga kita akan memulai untuk open access dari area distal. Terlebih dahulu kita gunakan round bur, letakkan pada central pit dan geser sedikit ke arah distal. Kita buat sebuah tanda pada enamel tersebut. Lalu kita lanjutkan memperdalam open access kamar pulpa dari titik tersebut menggunakan endo access bur dengan posisi tegak lurus ke arah apikal hingga terasa telah menembus atap kamar pulpa. Setelah itu,
ganti bur dengan endoZ bur atau diamendo bur untuk memperlebar kamar pulpa. Perlu berhati-hati saat melakukan open access kamar pulpa agar tidak merusak dari rootmap orifice saluran akar gigi. Pastikan bahwa akses ke orifice dapat leluasa sehingga nantinya mudah untuk memasukkan file ke dalam saluran akar gigi. Cek kembali apakah masih ada atap kamar pulpa yang menghalangi menggunakan sonde half moon. Digerakkan dari kamar pulpa ke arah luar dan mengitari sekeliling dinding kamar pulpa. Apabila sonde masih ada yang undercut, maka dibersihkan lagi dengan diamendo bur. Gambar berikut ini kita bisa lihat perbedaan dari endo access bur, diamendo bur, dan endoZ bur. Dalam melakukan akses opening, terdapat kaidah-kaidah yang dikenal dengan Krasner and Runco's laws yang memberikan pedoman untuk menentukan lokasi saluran akar dan posisi ruang pulpa gigi secara tepat. Setelah seluruh orifice ditemukan dan dapat terlihat dengan jelas, kita lakukan eksplorasi terlebih dahulu dengan menggunakan sonde lurus. Saat ini terdapat alat baru yaitu Micro Access Opener dari Dentsply yang diklaim penggunaannya lebih baik daripada sonde lurus karena dapat mengeksplorasi orifice dengan ujung instrumen yang lebih kecil dan smooth. Selanjutnya, melakukan eksplorasi akses panjang saluran akar gigi menggunakan smooth broach yang dimasukkan melalui dinding saluran akar, bukan di tengah saluran akar. Hal ini untuk menghindari jaringan pulpa yang mungkin saja masih tersisa agar tidak terdesak ke apikal. Tahapan glide path juga bisa menggunakan pathfinder file untuk melakukan negosiasi pada saluran akar yang sulit, buntu, atau yang mengalami klasifikasi saluran akar. Berikut ini adalah gambaran dari sistem saluran akar gigi setiap gigi rahang atas dan bawah. Ekstirpasi dilakukan jika masih tampak adanya jaringan pulpa di dalam saluran akar gigi menggunakan barbed broach. Pilih size barbed broach yang sesuai. Masukkan barbed broach melalui dinding saluran akar. Kemudian, rotasikan 180 derajat lalu tarik keluar. Tahap inisiasi file menggunakan key-file terkecil. Ini adalah sisi bukal dan ini adalah sisi lingual gigi 46. Lalu kita akan mengobservasi path dari saluran akar. Yang pertama ini adalah file pada saluran akar mesiobukal, arahnya seperti ini, sesuai dengan akar mesiobukal. Lalu ini adalah file pada saluran akar mesiolingual, posisinya seperti ini. Mari kita lihat akar distal. Nah, seperti inilah arah file yang masuk ke dalam saluran akar distal. Berdasarkan tampakan klinisnya seperti ini, kita bisa mengobservasi bahwa kamar pulpa terletak pada setengah dari sisi bukal gigi. Berikut ini adalah contoh hasil open access cavity yang tepat dari gigi molar rahang bawah. Untuk tahapan selanjutnya pada teknik crown down akan dijelaskan oleh rekan saya, Dr. Gigi Arvin, pada video terpisah. Sekian video pembelajaran tentang PSA dengan teknik crown down. Semoga bermanfaat dan terima kasih.